Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat kali pertama di bulan Rajab 1442 Hijriah ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya, yakni dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di antara bentuk keimanan kita kepada Allah adalah bahwa kita yakin dan kita percaya terhadap adanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir adalah ketentuan kepastian yang telah Allah tentukan. Kehidupan kita, bahkan di alam raya ini, apa yang terjadi, segala fenomena alam yang merupakan ciptaan Allah Ta'ala, itu semua telah diatur dengan rapi dan pasti oleh Allah Ta'ala. Satu di antara skenario Allah di alam raya ini adalah dengan adanya musim hujan, di mana kita maklumi belakangan ini kita di sekitaran Bogor dan sekitarnya tentunya diguyur dengan turunnya hujan. Bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin? Inilah yang akan menjadi topik khutbah pada kesempatan siang ini. Sesuatu yang sederhana tapi akan menjadi hal yang penting berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Ta'ala dan sikap kita sebagai seorang mukmin dalam menyikapi turunnya hujan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berbicara tentang hujan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Waqiah yang umum kita baca. Di antaranya Allah taala berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat 68 sampai 69. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun? A'antum anzaltumu minal muzni am nahnul munzilun? Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kalian minum. Apakah kalian menurunkannya ataukah kami yang menurunkannya? Begitu pula dalam Al-Quran surah An-Naba di ayat ke-14 Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Hadirin, berarti kita yakini dan kita maklumi bahwa turunnya air hujan adalah kehendak dari Allah Ta'ala, dan itu semua sebagai nikmat. Karenanya sebagai seorang mukmin, sikap pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur atas turunnya hujan, sebab itu adalah bagian dari anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah memberi nikmat hujan, maka kita dianjurkan sebagai muslim dalam rangka bersyukur kepadanya untuk membaca doa. Selain tentu dengan berucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, kita lanjutkan dengan berdoa.
yakni Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah kami hujan yang bermanfaat. Itulah yang diajarkan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Seorang ulama yakni bernama Ibnu Battal, beliau mengatakan bahwa hadis yang mengajarkan kita untuk membaca Allahumma sayyiban nafi'a manakala turun hujan ini berisi anjuran kepada kita untuk berdoa ketika turun hujan agar kebaikan dan keberkahan semakin bertambah, begitu pula semakin banyak dan besar kemanfaatan. Yang kedua, sikap kita seorang mukmin dalam menyikapi turunnya hujan adalah menjadikan turunnya hujan tersebut sebagai momentum atau kesempatan baik untuk memanjatkan doa kehadirat Allah Azza wa Jalla. Seorang ulama bernama Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, beliau mengatakan bahwa dianjurkan untuk berdoa ketika turunnya hujan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubu, carilah oleh kalian istijabat doa, doa yang mustajab inda thalathin, yakni di 3 keadaan. Yang pertama, indal tiqa'il juyush, yaitu saat bertemunya 2 pasukan, yakni saat peperangan jihad fi sabilillah. Yang kedua, wa iqamatis shalah, yakni saat salat dilaksanakan, yakni diantaranya usai salat. Wa nuzulil ghaithi, yang ketiganya adalah saat turunnya hujan. Karena itu manfaatkan kesempatan turunnya hujan untuk melangitkan doa. Yang ketiga, ketika terjadi hujan lebat, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkannya hujan. Kemudian ketika hujan turun begitu lebatnya, begitu derasnya, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali menjadi cerah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana beliau berdoa dalam kondisi tersebut, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal jibal wadh-dhirabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Ini persis sekali apa yang kita alami saat ini. Kita lihat sepanjang malam, bahkan dari kemarin siang sampai tadi kita diguyur dengan hujan. Maka doa juga yang tepat kita munajatkan, Allahumma hawalaina wala alaina. Singkatnya seperti itu, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitaran kami, bukan untuk merusak wilayah kami. Selanjutnya yang keempat, ketika turunnya hujan hendaknya kita mengambil kebaikan, mengambil keberkahan dari air hujan. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an pernah berkata, beliau berkata, satu waktu kami pernah kehujanan bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda menyingkap bajunya hingga terguyur hujan. Kemudian kami mengatakan, ya Rasulullah, kenapa Anda melakukan hal demikian? Rasul pun menjawab, li'annahu hadithu ahdin bi Rabbih ta'ala, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa makna dari sabda beliau tersebut adalah hujan adalah bagian dari rahmat, kasih sayang dari Allah Ta'ala yang baru saja diciptakan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah bertabarruk, mengambil keberkahan dari hujan tersebut. Selanjutnya
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kelima, kalaupun kita tidak mendapati air di rumah kita, ataupun sebelumnya dalam keadaan kemarau yang cukup panjang, maka saat turunnya hujan dianjurkan berwudu dengan air hujan. Seorang ulama yang bernama Ibnu Qudamah kemudian mengatakan dianjurkan untuk berwudu dengan air hujan apabila airnya mengalir deras. Dan yang terakhir, saat turunnya hujan hendaknya kita tidak mencela dengan berkata yang tidak baik ataupun yang tidak etis. Sebab amat disayangkan sekali setiap kita mengetahui cuaca mendung kemudian menyalahkan cuaca ataupun menyalahkan hujan. Justru bisa jadi Allah ingin agar kita melangitkan doa-doa kita. Bisa jadi kita banyak kebutuhan dan keinginan. Saat kita memiliki doa-doa yang ingin diijabah dengan cepat, Allah berikan kesempatan baik agar doa kita diijabah, yakni dengan turunnya hujan. Karenanya marilah kita syukuri turunnya hujan ini. Kita sikapi sebagai seorang mukmin terhadap hujan ini. Kita jadikan hujan sebagai bentuk syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala menjaga kita, menjaga negeri kita, menjaga daerah kita, menjaga bumi kita dari malapetaka yang buruk, terutama efek buruk dari hujan seperti banjir, longsor dan sejenisnya. Dan bagi saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana alam, kita doakan semoga Allah berikan kesabaran dan lekas pulih kembali. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala salla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi buldanina hada Indonesia wa fi buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal qarana wal fitan wal humuma wasyada'id wa syarrul a'da'i wal hasidin wa syarrul jirani wal kuffari wal mubtadi'in wal zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah,
innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.